Apakah seorang mahasiswa wajib hukumnya untuk berorganisasi? Nah, rekan-rekan semuanya, tentu ini relatif ya menjawabnya ya. Tetapi bagi saya penting memang untuk seorang mahasiswa itu ikut organisasi. Apakah harus di kampus, Pak? Atau bisa di luar? Nah, ini juga menarik. Kalau teman-teman ingin membiasakan bekerja sama dalam tim yang usianya relatif sama atau tidak jauh berbeda, yang mau tidak mau minatnya juga mesti sudah sama dari awal ketika ikut organisasi itu, maka tentu Anda bisa ikut yang di kampus. Saya sendiri ketika waktu S1 dulu ya di Fakultas Hukum UII Yogyakarta, saya mengawali pengalaman saya berorganisasi itu di kampus, yaitu di Lembaga Pers Mahasiswa Keadilan atau LPM Keadilan, teman-teman semuanya. Apa manfaat yang saya bisa rasakan? Tentu satu, saya karena memang lembaganya adalah lembaga pers, saya jadi bisa belajar bagaimana menulis yang baik, teman-teman semuanya. Walaupun mungkin tulisan saya belum bagus, tetapi saya minimal punya pengetahuan dasar-dasar seperti apa. Dulu bahkan awalnya saya itu bagian dokumentasi loh Pak. Apa kerjaan saya? Mengkliping koran. Waktu itu saya mikir, masa udah S1 ya, sudah mahasiswa, kok kerjanya mengkliping ya? Dan tidak seperti sekarang ketersediaan informasi itu yang Anda bisa cari dari mesin pencarian, teman-teman semuanya. Jadi saya tiap hari itu bersama senior saya ya, itu baca koran, kemudian mana yang bagus kita beri tanda, kemudian kita gunting, kita tempel di kertas, kita beri keterangan itu dimuat di harian apa dan tanggal berapa. Kelihatan sepele sebenarnya, tetapi saya merasakan apa? Ya mau gak mau kan saya baca itu, teman-teman semuanya. Ya. Yang kedua, kita juga belajar bagaimana memahami teman kerja, bagaimana kritik otokritik, teman-teman semuanya, bagaimana membangun sebuah sistem. Ya, kita punya yang namanya rencana kerja. Nah, itu semua ya karena memang umurnya relatif sama ya paling kalau sama senior kan ya paling tuanya berjarak 4 tahun begitu ya. Ya kita juga ada ada seni tersendiri. Tetapi bagi teman-teman yang mungkin bilang, "Pak, saya tidak bisa karena kampus saya itu jauh dari rumah saya. Saya hanya bisanya ke kampus untuk kuliah lalu pulang begitu ya." Loh, peka saja. Apakah di tempat Anda ada nggak organisasi tempatan? Contohnya apa? Karang Taruna, ya, pemuda masjid, pemuda musola, pemuda gereja, teman-teman semuanya gitu ya. Ikut itu gitu ya teman-teman semuanya. Apa tujuannya? Lagi-lagi agar kita bisa belajar bersosialisasi, bagaimana kemudian kita juga bisa belajar oh kalau begitu rekan kerja saya, ini sikap saya. Oh kalau dia kemudian terlihat lambat, ini sikap saya. Oh kalau kemudian dia ingin melakukan sesuatu yang mungkin di luar koridor, ini sikap saya. Sebaliknya, kita juga harus memahami kalau kita salah, kita bersedia untuk ditegur. Nah, karena saya latar belakangnya hukum, teman-teman semuanya, saya kurang lebih semester 4 apa semester 5 saya lupa gitu ya. Saya juga mulai bergeser dengan aktif di lembaga luar kampus. Waktu itu saya mulai aktif namanya PBHI Yogyakarta, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Yogyakarta, teman-teman semuanya. Itu cukup lama ya. Saya juga oleh PBHI diutus untuk mewakili di Walhi Jogja, kemudian Forum LSM Jogja, teman-teman semuanya. Nah, kalau yang seperti itu usianya memang ya jauh, teman-teman semuanya begitu ya. Saya masih ingat saya masih semester 4 atau 5 gitu ya. Sementara senior-senior itu ada yang sudah berumah tangga, ya sudah punya anak, teman-teman semuanya ya. Ya sudah lawyer-lawyer, teman-teman semuanya. Dan ya saya harus bisa menempatkan diri. Intinya apa, teman-teman semuanya? Pentingnya kita berorganisasi. Kita jadi bisa belajar menerima apa yang teman-teman kita lainnya lakukan, dan mereka juga akan menerima apa yang kita lakukan, dan
kita akan belajar bagaimana membangun cita-cita secara bersama-sama. Ini saya rasakan betul teman-teman semuanya ketika saya sudah masuk dunia kerja. Ya, ketika saya waktu itu mulai magang di kantor advokat, mulai magang di kantor notaris teman-teman semuanya. Dan tidak bisa kita nafikan kalau user, ya, perusahaan, kemudian juga kantor pengacara, ya, saya yakin mereka ketika menerima sumber daya manusia, mereka akan lihat Anda pernah aktif di mana saja teman-teman semuanya. Kita bayangkan kita akan menerima pegawai yang harus bergabung dengan puluhan orang sebagai salah satu bagian kecil dari 80 orang itu. Kalau kita kemudian orangnya baperan, contohnya begitu ya, orangnya tidak bisa berkomunikasi dengan baik teman-teman semuanya, maka mau tidak mau akan kesulitan. Dan ada hal juga yang sangat penting teman-teman semuanya. Ketika kita berorganisasi di kampus atau di luar kampus, tetapi ketika mahasiswa, ingat kita sedang berinvestasi sebenarnya. Apa itu? Jaringan teman-teman semuanya. Kita tidak tahu rezeki kita bersumber dari mana. Ya, ketika kita sudah masuk dunia kerja, lalu kemudian kita dihubungin teman, "Wan, ini ada kerjaan loh. Kamu tinggal di Riau kan sekarang?" "Iya, mau nggak ngerjakannya?" Ya, karena kebetulan yang butuh ini tinggalnya di Riau. Itu contohnya teman-teman semuanya. Terima kasih, salam hormat dari saya. Video ini saya buat karena kebetulan sekarang sudah menunjukkan belum jam 7 pagi sih sebenarnya teman-teman semuanya gitu di kampus ya. Saya nanti akan mengajar jam 8 pagi ya. Jam 8 pagi. Pagi ini mata kuliahnya sudah. Jam 7 lewat 2 menit teman-teman semuanya gitu ya. Tapi saya mengajarnya nanti jam 8. Tapi sudah di parkiran dosen teman-teman semuanya. Nah, daripada kita tidak produktif, ya sudah bikin video. Nah, kali ini saya bahas itu ya. Apakah mahasiswa perlu ikut organisasi atau tidak? Salam hormat dari saya, Irawan Harahap, yang pagi ini akan mengajar di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru. Mantap.